Nah, bagaimana pastinya cerita-cerita dari ratusan partisipan dari 6 benua dalam kampanye positif We Are One? Kita akan tanyakan langsung kepada pemandu acara We Are One Save Lives from COVID-19, Onggi Hianita, melalui aplikasi Zoom. Selamat pagi, Pak Onggi. Pagi, Mbak Stefani. Pak Dan Onggi. pagi juga pemirsa Kompas TV. Iya, Pak Onggi, apa sebenarnya menggerakkan Anda untuk melakukan gerakan ini? Karena kalau saya lihat kemarin launchingnya kan baru semalam ya, ini cukup emosional Anda membawakannya. Ya, karena begitu. Berawal sebenarnya waktu kurang lebih 2 bulan yang lalu, saya ngobrol dengan salah satu teman saya dokter. Dia terinfeksi lah sebenarnya, dan dia cerita ke saya, teman-temannya termasuk suster, cukup banyak yang kena positif gitu. Terus saya tanya kenapa, dia bilang kita sebenarnya nggak siap perlengkapan ini ya. Saya waktu itu mikir bahwa wow, bagaimana daerah gitu kan, bagaimana dengan negara-negara yang sedang berkembang juga. Setelah itu saya bersama dengan teman-teman, kita bikin versi Indonesia waktu itu. Jadi kita kontak ke 34 provinsi yang mewakilin, bikin satu video himbauan singkat gitu. Ternyata memang ada perubahan signifikan, Mbak Stefani. Jadi video itu kita edarkan ke kelompok-kelompok WhatsApp itu, ada penurunan orang kirim informasi negatif. Sehingga saya dan teman-teman ngobrol lagi, kita kenapa nggak bikin global aja, kan kita ada teman gitu ya. Akhirnya mereka sepakat dan kita kontak teman-teman luar negeri, responnya juga positif. Sehingga kita langsung take action, bikin semua slogannya sama begitu, save life. Dan akhirnya ya dalam 10 hari kita berhasil mendapatkan 218 negara dan teritori ya yang terlibat ya. Memang dari data yang Anda miliki, seperti apa sebaran berita negatif di media sosial ini? Seberapa luas dan seberapa signifikan efek dari gerakan ini? Apakah memang sudah menurunnya seperti apa? Waktu kita baru mulai luncur tadi malam untuk yang dunia ya. Tapi yang Indonesia kita lihat beberapa contoh WhatsApp group cukup lumayan turun. Biasanya langganan kirim tuh, misalnya peti mati dikirim, misalnya orang meninggal rame-rame, dikubur rame-rame dikirim gitu kan. Sebenarnya itu bisa mempengaruhi mental seseorang yang melihat. Kalau itu berulang-ulang, itu semacam teror mental untuk yang melihat atau membaca berita semacam itu. Kalau data Menkominfo ini, per hari kemarin disampaikan langsung oleh Menkominfo, 1.448 ada hoax atau berita bohong. Tapi sejak Maret, maksud kami itu datanya dari sejak Maret. Nah, tapi sudah ada 1.200-an yang sudah diblokir. Ini langkah dari Menkominfo. Nah, kalau gerakan ini konkret langkahnya apa, Pak Onggi? Ya, sebenarnya kita bukan hanya hoax saja yang kita nggak setuju ya sebenarnya. Bukan nggak setuju dalam arti melarang lah. Enggak juga, kita nggak punya hak melarang masyarakat. Kita hanya mengimbau aja bahwa sebenarnya informasi negatif atau kata-kata negatif, bahkan gambar-gambar negatif itu bisa mempengaruhi fisik seseorang. Pada saat ini kan kita butuh fisik yang sehat, ya kan, imun sistem yang bagus. Itu dibutuhkan energi, pikiran yang segar, yang positif. Kalau negatif itu bisa menurunkan daya tahan tubuh kita sebenarnya. Nah, itu yang kita prihatin. Apalagi masyarakat ini kan banyak juga anak-anak remaja, anak-anak kecil juga sudah aktif di sosial media. Dan mereka kan tidak paham sebenarnya bahwa itu bisa dampak pada mereka. Ketakutan ini sebenarnya ketakutan yang disebabkan oleh sosial media yang terlalu banyak negatif, itu sebenarnya bisa menyebabkan sakit yang lain di samping kena coronavirus ini ya. Mungkin bisa menurunkan imunitas kita karena mental kita terganggu. Terlalu panik begitu pasti, maksudnya? Ya pasti. Dengan sendirinya kalau kita dengar terlalu banyak berita yang menakutkan, kita jadikan trauma gitu sebenarnya tanpa disadari. Pak Onggi, ini sudah di-launching kemarin. Artinya next-nya apa? Apa yang akan dilakukan selanjutnya? Apakah masih akan dilakukan, gerakan ini masih terus dilanjutkan? Sebenarnya ini tidak berhenti. Sebenarnya tadi malam kita baru mulai launching istilahnya. Harapan kami masyarakat tetap bisa terlibat dari berbagai negara dan Indonesia tentunya ya, kita tuan rumah dalam hal ini sebenarnya. Jadi tinggal mereka bikin slogan yang sama, kemudian mereka post di sosial media supaya menghimbau masyarakat. Minimum mereka punya pengikut lah, network mereka mengerti bahwa masyarakat sekarang butuh
energi positif. Kita butuh makanan yang segar, bukan hanya makanan segar yang fisik ya. Mental kita perlu makanan segar. Jadi tetap jalan, ya tetap jalan. Jadi mereka tinggal post, nanti link YouTube ini cantumin aja. Jadi mereka tahu, oh ini adalah gerakan bersama-sama dari 218 negara. Mungkin sudah ada yang melihat videonya lalu juga ingin bergerak seperti itu. Bisa Anda bagikan bagaimana ceritanya bisa mengumpulkan sebanyak itu 218 negara? Karena kita tahu ada perbedaan bahasa, perbedaan kultur. Bagaimana mengajak merangkul mereka? Ya, memang ada tantangan di lapangan pada saat kita komunikasi ya. Juga di samping bahasa juga ada yang malam hari, di situ pagi dan sebagainya. Sehingga sebagian teman-teman kita komunikasi ada sampai pagi hari karena sana kan tunggu sana bangun dan sebagainya. Memang kita pada dasarnya kita menggunakan bahasa Inggris, kemudian kita punya teman misalnya yang ngerti bahasa Inggris, yang ngerti bahasa Prancis, terjemahkan dan sebagainya, termasuk bahasa Kambodia dan sebagainya, ada yang menerjemahkan. Jadi bisa berkali-kali lapisan menerjemahkan ya gitu ya? Karena tidak semua berbahasa Inggris. Benar. Tapi pada dasarnya kan kita tidak banyak komunikasi yang banyak. Kita sudah kasih slogannya, semua tulisannya sama seperti itu, Save Life itu. Oke. Kalau di Indonesia sendiri, ini seperti apa? Berapa orang yang sudah ikut dalam kolaborasi Anda? Dan siapa saja? Secara pengumpulan foto, kita memang waktu itu membatasi dulu. Waktu itu tujuannya bikin video ya. Tapi setelah itu kan terus berjalan. Sampai sekarang saya sudah ada ribuan mungkin yang kirim di sosial media mereka ya. Tapi yang waktu itu kita kumpulkan Indonesia kurang lebih ya kita dapat minimum ada 10 sudah cukup. Waktu itu lebih dari 10. Kita fokus ke negara-negara yang lain waktu itu. Karena kita mau menjangkau juga minimum lah target itu Pak ya. Waktu itu minimum mau capai targetnya dari United Nations. Waktu itu angkanya kan 195 negara kalau dari PBB. Sementara ya kita berjuang targetnya itu dan tercapai malah melebihi angka itu karena sebagian negara kan tidak termasuk dalam PBB. Contoh Taiwan dan teritori kan tidak masuk dalam negara gitu. Jadi 218 termasuk teritorinya gitu. Mereka yang berpartisipasi ini juga berarti punya masalah yang sama. Artinya mereka melihat banyak berita-berita negatif yang bisa mengganggu mental kita. Ya, ternyata kami komunikasi dengan negara yang lain. Mereka bilang yang sama bahwa sebenarnya sebagian kan dokter ya, kita punya teman di luar negeri. Bagian dokter ini dia bilang ngerti bahwa sebenarnya ini yang buat mereka sakit itu. Sebenarnya salah satu faktornya terlalu banyak karena overload berita-berita tentang COVID-19 ini yang baik, yang benar maupun yang hoax gitu. Yang benar pun kalau misalnya kuburan massa tiap hari ditunjukin orang, update di sana tiap hari berapa meninggal, berapa negara yang kena, itu kan kalau tiap hari itu sebenarnya itu adalah semacam teror. Tapi bukan apatis berarti kan ya Pak Onggi? Oh tidak. Saya nggak setuju dengan apatis. Bukan berarti kita nggak aktif di sosial media, bukan berarti kita tidak ikuti berita. Kita tetap ikut berita. Yang kita himbau adalah, saya rasa nggak perlu lah kita tiap hari update yang informasi, ada yang per jam malah gitu kan. Yang sifatnya itu bisa teror gitu. Misalnya mati rame-rame, kuburan rame-rame itu ditunjukkan gitu kan. Menurut kami sih sekali-kali jadi berita oke. Tapi kalau berulang-ulang kali itu akan merusak gitu, meneror lah istilahnya. Iya, kalau terintimidasi. Iya. Kalau dalam launching kemarin, sebelum launching video kompilasi ini juga Anda berbincang dengan beberapa orang dari berbagai negara melalui video. Ada yang paling menarik mungkin bisa diceritakan? Yang paling menarik, saya rasa salah satu dokter yang dari Senegal ya. Dia bilang sebenarnya dia sangat setuju dengan gerakan ini. Sehingga dia bilang pasien dia datang ke sana itu sebelumnya sudah mengaku sakit dan sebagainya, tapi sebenarnya dia tidak sakit. Nah, dia bilang sebenarnya ini kan akibat dari sosial media yang terlalu banyak dia ikuti. Dia kena gejala sedikit saja, dia sudah merasa bahwa dia COVID-19. Nah, menurut dokter ini, sebenarnya COVID-19 tidak sengeri, tidak sedahsyat dibandingkan dengan Ebola. Waktu itu kan Ebola di Afrika kena ya.
Dia bilang Ebola lebih mematikan, tapi waktu itu orang tidak terlalu pusing dengan Ebola. Tapi sekarang kenapa orang pusing dengan COVID-19? Karena pada zamannya Ebola, sosial media tidak segencar sekarang. Sehingga ini salah satu bukti, memang berita-berita yang overload ini bisa membuat orang menjadi trauma. Aha. Pak Onggi, dalam kesempatan ini mungkin bisa Anda sampaikan kembali di layar Kompas TV optimisme dalam melawan berita-berita negatif terkait COVID-19. Saya rasa ikuti saja petunjuk pemerintah ya, ikuti petunjuk pemerintah. Kalaupun mau dapat informasi, dapat dari informasi yang resmi. Kan dalam hal ini ada WHO dan sebagainya, ada dokter-dokter yang mengerti. Jadi jangan konsultasi ke sosial media. Kalau konsultasi ke sosial media belum tahu sumber kebenarannya, yang memberikan informasi belum ngerti juga. Bisa jadi dia istilahnya orang buta, menuntun orang buta, itu yang bahaya. Ya. Jangan apatis, tapi juga jangan terlalu banyak mengonsumsi berita negatif untuk agar tidak panik juga ya, agar tidak terganggu mentalnya. Terima ikuti kasih. peraturan pemerintah, ya, social distancing dan sebagainya kan. Betul sekali. Terima kasih Pak Onggi Yanita, Inisiator Wi Arwah, sudah bergabung bersama Sapa Indonesia Air Pekan.